Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang dengan telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Selamat malam Bapak Yamani. Iya, selamat malam. Panjang sekali janggut Anda ini. Apakah Anda percaya bahwa di janggut Anda itu bergelantungan para bidadari? Yang bergelantungan tuh malaikat kali. Bukannya bidadari bergelantungan di sana? Bidadari kan di akhirat nanti Bang Edis. Oh, dia kalau tidak meninggal nanti. Tapi menurut hadis Pak Ustadz, bahwasanya di janggut Anda itu bergelantungan bidadari. Belum pernah dengar? Hadis mana itu? Belum pernah dengar? Hadis mana itu? Iya. Pantas dia masih Islam. Baik. Kita baik. Saya sudah saya bilang teman-teman, sepanjang saya mendalami agama Islam, saya itu belum pernah mendapati ada orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Baik. Saya akan tunjukkan ya. Apakah benar bidadari-bidadari itu bergelantungan di janggut seseorang? Nah, perhatikan ya. Kita akan tunjukkan hadisnya. Oke. Saya balikan dulu kamera saya ya. Saya cari dulu hadisnya yang ringkas ini karena banyak versi-versi ini ya. Tapi selama jadi Islam belum pernah dengar itu bidadari bergelantungan di janggut. Yang ada para malaikat ya. Iya, ada yang bilang malaikat, ada yang bilang juga bidadari. Iya, yang benar itu malaikat. Oke, anggaplah para malaikat. Karena memang ada dua versi, ada yang bilang malaikat, ada yang bilang bidadari. Bagaimana Anda bisa atau maknanya itu bagaimana sehingga Anda bisa meyakini bahwa malaikat itu bergelantungan begitu di janggut Anda itu? Dalam rangka apa mereka bergelantungan di situ? Jadi para malaikat ini kan makhluk Allah yang gaib, ya kan? Artinya kalau kita memanjangkan janggut nih, selain kita menghidupkan sunnah Rasulullah, insya Allah kita juga akan terjaga begitu ya. Oke, baik. Berarti di bagian bawah sini ada malaikat bergelantung-gelantungan, tetapi di rongga hidung setan yang tiduran di sana. Itu setan itu akan datang ke sana kalau kita tidak dalam keadaan wudhu gitu. Kalau kita wudhu selesai, hilang ya. Makanya orang Islam itu jarang ada setannya gitu. Salah Pak Ustadz. Begini, menurut hadis, jikalau seseorang bangun pagi-pagi, maka dia itu harus beristinsar, betul? Halo? Iya. Ya. Tahu beristinsar tahu? Sinyalnya agak ngelek ini. Oh, agak ngelek katanya. Istinsar mengeluarkan air dari hidung. Oke, baik. Kenapa seseorang pagi-pagi harus mengambil air wudhu? Beristinsar, kenapa? Karena itu perintah Allah ya. Wudhu itu perintah Allah, sunnah Rasulullah. Iya, diperintah itu karena apa? Contoh begini, diperintahkan untuk minum obat. Iya, diperintahkan. Biar ngapa? Karena sakit, betul. Benar. Nah, diperintahkan untuk beristinsar, menghirup air itu ke dalam hidung kemudian menghembuskannya. Karena apa? Ya karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Astagfirullahaladzim. Begini Ustadz, makanya kita agak buntu diskusi kita. Saya kasih tahu pelan-pelan ya gini. Ini ada obat.
Saya diperintahkan untuk minum. Dasar atau alasan diperintahkan untuk minum itu bukan karena diperintah. Bagaimana Ustadz ini pola pikirnya? Saya diperintahkan minum obat bukan karena diperintah, tetapi karena sakit supaya sembuh. Kan gitu, betul? Nah, kenapa kalian diperintahkan? Kenapa kalian diperintahkan untuk beristinsar, menghirup air ke dalam hidung? Karena kita berwudu itu kan sudah apa namanya, aturannya seperti itu. Karena setan-setan tidur di sana, Ustaz. Jadi justru di tubuh orang muslim itu justru setan malah lebih tinggi daripada malaikat. Di sini setan tidurnya, di sini malaikat bergelantungan. Artinya setelah kita bersih-bersih begini, bekas-bekas setan itu malah malah bercecer kemana-mana tempatnya malaikat bergelantungan. Betul. Itu kan menurut antum yang Kristen, kalau kami Islam nggak begitu pemahamannya. Menurut Anda jika selesai membersihkan hidung, maka kotoran itu akan turun kemana? Apakah naik ke langit atau turun ke bawah? Yang jelas kita akan suci dari hadas kecil begitu. Nah, hikmahnya begitu. Iya, kalau kita membersihkan hidung, Ustadz, kalau kita membersihkan hidung, maka kotoran-kotoran dari hidung itu langsung naik ke atas atau turun ke bawah? Ya jelas ke bawah. Nah, berarti kena setan, kena malaikat-malaikat yang bergelantungan itu ya. Lama berjatuhan ini bekas-bekas setan ini. Tapi intinya begini, Ustaz. Menurut orang Kristen. Iya. Kok menurut orang Kristen? Antum kan Kristen. Bukan menurut orang Kristen, itu menurut Kristen. logika. Menurut logika. Kalau Anda membersihkan hidung, maka kotoran-kotoran dari hidung itu logika, ya. berarti agama Islam tidak masuk logika ya? Agama nggak bisa terlalu mengenakan logika. Ada juga agama itu yang mengandalkan keyakinan di hati, keyakinan iman. Baiklah. Kalau mengandalkan logika, Tapi intinya begini, Ustadz. Maksud saya begini. Kita itu ya. ingin mencari sesuatu, supaya kita memahami sesuatu itu kita juga harus menggunakan nalar kita. Intinya apa? Karena begini, Terus? setan tidur di lubang hidung, malaikat bergelantungan di janggut, sebentar lagi jin-jin ada di alis. Ya. Begitu. Maksud saya begini, menurut Anda ini yang menceritakan ini memang dia itu betul-betulkah mendapatkan wahyu, atau dia itu lagi ngarang bebas kah, atau dia itu memang lagi berhalusinasi, atau bagaimana? Itu benar-benar mendapat dari wahyu dari Allah. Seperti misalnya Bang Edis, mohon maaf ya. Dalam Islam ini kan kalau kita buang angin ya, mohon maaf ya, buang angin, maka kita kan wajib berwudu kalau mau sholat. Nah, saat kita buang angin itu, kita wajib membasuh wajah ya kan. Jadi ada yang bertanya, Ustadz, kenapa katanya kalau kita buang angin, kok muka yang dicuci? Maka saya bilang, antum sakit kepala, kenapa pantat yang disuntik? Kan begitu logikanya. Bisa dijelaskan, bisa dijelaskan. Itu bisa dijelaskan, Ustadz. Ini Ustadz justru Ustadz yang nggak nyambung. Dengar, begini, Ustadz. Ini yang tidak nyambung itu, Ustadz. Kalau misalnya kita sakit, kenapa pantat yang disuntik? Karena dari pantat itu bisa ada aliran darah yang akan membawa zat-zat itu yang dari suntik itu menuju ke seluruh aliran darah. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Justru yang tidak bisa dijelaskan itu kenapa pantat yang kentut, muka yang dibasuh. Makanya saya bilang begini, Ustadz. Sebenarnya makanya saya bilang, Ustadz, mustahil Anda tidak meninggalkan Islam jika Anda sungguh-sungguh mempelajarinya. Yang benar, ya, mustahil kamu meninggalkan Islam jika kamu sungguh-sungguh mempelajarinya. Itu yang betul. Judulnya ini salah ini, ya. Oke. Salah. Yang tadi saja Pak Ustadz. Mustahil kamu meninggalkan Islam jika kamu sungguh-sungguh mempelajarinya. Makanya orang yang keluar dari Islam itu gara-gara nggak belajar. Justru orang yang keluar dari Islam itu gara-gara belajar. Saya kasih contoh. Saya punya cerita nih. Jadi ini ceritanya begini. Dia itu murtad meninggalkan Islam gara-gara dengar ceramah saya. Dia dengar ceramah saya begini. Edis, dulu kamu pernah cerita tentang bagaimana Allah menyuruh umat muslim lewat perantaraan Muhammad suruh sholat 50 kali. Iya. Anda tahu cerita itu? Nah, bayangkan di dalam satu hari 24 jam disuruh sholat 50 kali. Pertanyaan saya Pak Ustadz, ada nggak manusia yang nggak tidur? Manusia yang nggak tidur? Nggak ada sih.
Nggak ada. Berarti kita bikin dalam 24 jam itu tidurnya 8 jam. Berarti tinggal berapa? 24 kurangi 8. Tinggal 16, betul? Betul nggak? Betul nggak? Benar, benar, benar. Oke, tinggal 16 jam. Nah, 16 jam, Iya. taruhlah nggak usah kerja. Taruhlah semua orang Islam bos, ya. Semua orang Islam bos nggak perlu kerja, uangnya jatuh dari langit, dari surga. Oke, 16 jam. Di dalam 16 jam harus 50 kali sholat. Maka 16 dibagi 50. Artinya 16 jam 50 kali sholat, maka setiap setengah jam sekali, maka orang tersebut harus sholat. Setengah jam sekali sholat, setengah jam sekali sholat, setengah jam sekali sholat, setengah jam sekali sholat, setengah jam sekali sholat. Bahkan bukan setengah jam sekali nih. 0,3 itu sekitar 1 jam itu 30, berarti 60 menit. 60 menit bagi 3, berapa berarti itu? Iya. Berarti dalam waktu itu Anda harus sholat terus. Pertanyaan saya, apakah itu mungkin dilakukan? Iya. Hmm? Bagi Allah mungkin, nggak mungkin. Saya teringat Kisah Ustadz. Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun di gua itu. Bagi Allah mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Astaga, kalau udah begini Bagi sulit. Berat ini, berat. Sholat 50 kali sehari mungkin. Ini makanya benar 9 tahun tidur benar di dalam kata gua. Akil Syiraq, makin panjang janggutnya makin. Kita Ustaz. santai aja ya, dibilang Islam itu dibilang orang apapun santai aja kita. Bukan, maksud saya itu begini, Ustadz, kita itulah ya harus menggunakan akal juga lah. Iya kan? Waktu Allah nyuruh sholat 50 kali sehari itu, dia bercanda atau serius? Kalau seandainya Allah memutuskan seperti itu, pasti Allah kasih jalannya begitu. Nggak ada yang nggak mungkin. Berarti setiap 15 menit, berarti setiap 30 menit sekali, berarti enggak 30 menit sebenarnya. Kalau 60 sepertiganya 60 berapa teman-teman? Ya sekitar 20 menit sekali ya. 20 menit sekali berarti sholat. Ya, berarti 20 menit sekali sholat ya. Coba di zaman Nabi Musa, ketika dikejar Fir'aun, ya. Saat itu Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memukul laut dengan tongkat, terbelah jadi 12 jalan. Gak ada yang nggak mungkin. Bisa itu dijelaskan secara ilmiah di dalam Bible, bisa dijelaskan. Di dalam Bible itu dijelaskan Bisa lewat terjadi. perantaraan angin timur. Ketika pada waktu itu ada angin Bagi timur orang yang ada yang keras, sehingga laut itu terbelah. Bagi orang Ya kan? Dan itu kejadian trik seperti itu hanya sesekali saja. Nah, ini masalahnya bagaimana Anda di dalam hidup setiap 20 menit sekali sholat. Nanti 20 menit lagi sholat lagi. Itu pun Anda nggak kerja. Itu pun Anda sudah nggak kerja. Itu anggap saja ada uang jatuh dari langit tuh. Ada nasi, ada beras jatuh bagian dari orang langit. Islam nggak ada yang nggak mungkin ya, semua mungkin. Kami sudah meyakini itu ya. Contohnya seperti Ashabul Kahfi itu 309 tahun tidur di dalam gua, nggak makan. Di mana nggak bangun. ayatnya? Di mana ayatnya Ashabul Kahfi itu tidur dalam gua 369 tahun? Dalam surah Al-Kahfi itu? Nggak ada. Dalam surah Al-Kahfi. Allah Tidak ada di dalam situ hadis- tidur. Di dalam dalam hadis Al-Qur'an tersebut- tidak ada mereka tidur 300 tahun. Cuma dalam tafsirnya lagi ada ya. Dari mana mereka mendapatkan informasi itu? Dari Rasulullah. Sedangkan Rasulullah saja tidak tahu jumlah mereka berapa. Di dalam Al-Quran aja sudah jelas Allah jelaskan ya. Berapa jumlah mereka? Ada 7 orang begitu Ashabul Kahfi. Bukan 7 orang. Justru jumlah mereka itu Allah dan Muhammad sama-sama tidak tahu, Pak Ustadz. Nih saya tunjukkan ya. Kan ada yang bertanya kepada Rasul, berapalah jumlah mereka? Ada yang bilang 2 bersama dengan anjingnya, yang ketiganya anjing. Ada yang bilang 4, yang kelimanya anjing. Ada yang betul? Betul tidak? Benar begitu. Maka katakanlah apa? Allah yang Maha tahu. Kalau bikin begitu semua bisa. Bentar. Bentar ya. Saya akan tunjukkan dulu hadisnya. Hmm. Bentar ya. Sabar ya teman-teman ya. Kita mengajari dia dulu Al-Quran. Santai saja kita nih ya. Slow. Ini kan diskusi nih sama-sama Pak Haji nih ya. Iya, cuman bedanya Anda modal jenggot panjang saja. Baik, itu ada di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang kedua-dua ya. Saya tunjukkan nih. Ini sebenarnya menandakan atau membuktikan bahwa Allah dan Muhammad itu
Jawabannya kayak begini. Lihat nih. Lihat Ustaz. Kelihatan ya? Ya. Nih, nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka ada 5 orang. Yang keenam adalah anjingnya. Betul? Sebagai terkaan. Terus? Atau terkaan atau tereka-reka terhadap barang yang gaib. Barang yang gaib. 8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Ini jawaban macam apa? Tidak ada seorang pun yang mengetahui jumlah mereka selain tidak ada seorang pun yang mengetahui jumlah mereka. Allah pun tak tahu. Muhammad pun tak tahu. Apa susahnya membuat ayat begini? Allah ya, qulillahu a'lamu bi'iddatihim. Teruskan. Apa susahnya membuat ayat begini? Jangan dipotong sampai situ, teruskan ayatnya. Coba Anda yang baca gantian. Qulillahu a'lamu bi'iddatihim. Coba Anda yang baca coba. Lanjut. Ayat berikutnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka. Kecuali pertengkaran lahir saja. Dan janganlah kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka. Ini sebenarnya Muhammad itu dites kenabiannya. Nih, saya balikin dulu kamera saya. Jadi, ada orang-orang Yahudi yang dulu ketemu dengan Muhammad. Karena orang-orang Yahudi ini tahu Muhammad ini bukan nabi, tapi nabi-nabian. Nah, karena itu orang-orang Yahudi itu menguji Muhammad. Dia ditanya tentang 3 hal. Pertama, dia ditanya bagaimana ciri-ciri seseorang anak itu, apakah dia lahir laki-laki atau perempuan. Kemudian dijawab sama Muhammad, siapa nanti yang nafsunya lebih besar, itulah nanti anaknya yang keluar itu. Kalau misalnya yang laki-laki nafsunya lebih besar, maka nanti anaknya laki-laki. Kalau yang perempuan nafsunya lebih besar, maka nanti yang lahir anaknya perempuan. Ternyata setelah diteliti, itu hanyalah dongeng yang nyata. Dongeng yang nyata. Kemudian yang kedua, dia tanya tentang ruh. Apa jawaban Muhammad? Ketika orang Yahudi menguji Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Allah. Terus dia ditanya, wahai Muhammad, berapa jumlah orang yang masuk ke gua Al-Kahfi kalau engkau benar-benar nabi? Turun ayat tadi. Mereka bertanya, yang kedua orang, yang ketiga anjingnya. Yang lain berkata 5 orang, yang keenam anjingnya. Yang lain berkata 6 orang, yang ketujuh anjingnya. Katakanlah Allah lebih tahu. Ustadz, itu kalau ngomong begitu nggak usah Muhammad, Ustadz Udin juga bisa. Itu apa-apaan? Itu justru membuktikan bahwa dia bukan nabi. Gimana sih Ustadz ini? Itu kan wahyu. Alhamdulillah, itu kan bilang Allah. Iya, bagaimana? Jawaban Allah macam apa seperti itu, Ustaz? Jawaban macam apa seperti itu? Masa ditanya jelaskanlah tentang roh? Roh itu urusan Allah. Itu urusan Allah, itu urusan Allah. Itu sama seperti orang ngaku-ngaku. Itu Allah yang ngajarin, ya. Karena Nabi itu bukan Allah yang ngajarin. Itu mah omongan dia sendiri. Kalau cuma bikin begitu, siapa yang tidak bisa, Ustadz? Yang tidak bisa siapa? Kalau cuma ngomong begitu. Misalnya saya ngaku-ngaku nabi, saya ditanya, Edis, kalau kamu benar-benar nabi, coba jelaskan kepada saya. Coba jelaskan kepada saya. Bagaimana tentang hari kiamat? Jawabannya, itu urusan Allah. Oke lah Ustadz, oke lah. Intinya saya sampaikan kepada Anda, belajar lagi lah yang mendalam. Anda ini benar-benar meyakini Islam itu hanya sekedar dogma belaka. Ya, dan begini Pak Ustadz, Anda tidak gini. Kalau semua ustadz seperti Anda, maka percayalah, tidak dalam waktu yang lama lagi generasi muda umat Islam itu akan meninggalkan agama Islam. Karena apa? Karena generasi Z ini, mereka itu kalau bertanya, mereka ingin jawaban. Ini yang terjadi. Orang umat Islam generasi Z, anak-anak mudanya itu mempertanyakan agama Islam, tetapi ustadznya hanya menjelaskan imani saja. Pokoknya imani saja, itu kekuasaan Allah. Pokoknya itu kekuasaan Allah, imani saja. Nah, makanya saya bilang Ustadz, intinya yang saya sampaikan kepada Anda, gimana? Sekarang semakin hari semakin banyak yang masuk Islam. Makin halu dia. Oke lah Pak Ustadz. Intinya saya ingin pesan kepada Anda, Anda belajar dulu ya secara mendalam ya. Jangan jenggot aja dipanjangin. Berat ini teman-teman.
Nge-lag teman-teman. Apanya yang nge-lag? Sinyal saya nge-lag? Masa sinyal saya nge-lag teman-teman? Iya, intinya makanya saya bilang teman-teman ya, dia itu cuman modal jenggot saja panjang, modal kopiah. Jadi kalau ada orang Islam bertanya, imani saja. Terima kasih Bella, terima kasih. Kalau ada orang Islam bertanya, itu kekuasaan Allah. Iya, kalau seperti itu jawabannya, makanya saya bilang tunggu saja sebentar lagi pemuda-pemudi Muslim generasi Z itu sebentar lagi akan meninggalkan agama Islam. Oke, kita kasih naik ada Ibnu Syafiq Al-Faqih ya, silakan. Ya, Ibnu Syafiq, silakan nyalakan kamera Anda. Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Halo, Bang. Apakah Anda seorang Muslim, Ibnu Syafiq? Oke, Ibnu Syafiq. Oke, kabur dia ya. Kita kasih naik ada Arhan Jamalulail. Kayaknya udah ini kemarin. Puguh. Oke, kita kasih naik Puguh. Silakan Puguh. Ayo Puguh. Ya. Ya. Halo Bang. Gimana kabar Puguh? Oh baik Bang, baik Bang. Baik. Oke Puguh, kemarin kita udah diskusi ya. Gini Puguh, kamu setuju nggak Puguh bahwa iman itu harus memiliki nalar juga? Oh Atau setuju kalau itu. Oke, Anda setuju nggak bahwa beragama itu juga harus berlogika juga? Sangat setuju. Baik, kita lanjutin sedikit yang tadi nih. Kamu tahu nggak cerita tentang bagaimana tadinya disuruh sholat itu 50 kali? Itu yang jelas yang kami pahami, sholat itu hanya ada 5 waktu. Ya. Iya, sebelum 5 waktu, tadinya itu kan 50 kali. 50 kali tetapi tidak jadi, hanya 5 waktu. Konon katanya. Gini loh. Ini udah mulai mau kabur nih. Mau lari nih, mau lari. Mau lari. Mau lari. Buku, dengerin dulu saya. Dengerin dulu. Enggak, kamu nggak pernah ngasih kesempatan untuk berdebat sehingga kelihatan tolol kita. Padahal kamu nggak pernah. Sekarang saya mau nanya. Buku, kita belum selesai juga. Belum juga membahas sesuatu, Buku. Enggak. Saya mau nanya kita itu belum saja memulainya. Ini gimana, Pugu ini? Katanya Yesus kemarin katanya Rob, ya. Tuhan adalah Rob. Sekarang yang saya tanyakan, ada nggak hadisnya atau kitab yang bertanya bahwa Rob itu adalah Tuhan atau Nabi dikatakan Rob? Oke, ada Al-Quran nggak di situ? Ada Al-Quran nggak di situ? Ada. Oke, bukakan surat Yusuf ayat 23. Ya. Silakan. Berapa? Yusuf ayat 23. Ya. Kita turuti dia, teman-teman. Kita turuti. Nggak masuk di sini cuman terjemahnya dan istri. Itunya? Iya, baca dulu. Baca dulu. Silakan. Istri dan istri. Dulu baca. Masa surat Yusuf ayat 23 istri? Yusuf ayat 23 istri. Yusuf 24 suami. Apa itu? Yusuf 25 ponakan. Sinyalnya nggak bisa buka. HP saya nggak bisa buka. Alasan. Coba bukain di situ. Bukain di situ, Pak. Nggak alasan. Coba bukain di. Yaudah, kamu belajar dulu sana, Pugu. Alasan saja kamu suruh buka Al-Quran nggak ada. Silakan. Yang lain. Bukain di situ. Bukain di situ, Pak. Nggak alasan. Coba bukain di. Yaudah, kamu belajar dulu sana, Pugu. Alasan saja kamu suruh buka Al-Quran nggak ada. Silakan. Yang lain. Ibnu Syafiq Al-Faqih. Ya, silakan. Oh, Fahmi 27. Silakan Fahmi. Terima kasih Cika Pom. Terima kasih. Fahmi 27. Silahkan nyalakan kamera Anda. Apakah kamu bisa mendengar suara saya? Iya. Silakan nyalakan kamera. Oke. Ibnu Syafiq, saya tanya dulu Bang. Abang Muslim ya Bang ya?
Muslim. Siap berdiskusi dengan baik? Siap. Siap tertib, tidak menghujat, tidak memaki-maki, diskusi yang baik? Asal kamu jangan selalu ngoceh terus. Baik. Ada giliran saya berbicara. Baik, baik. Anda setuju nggak bahwa kita beragama itu harus juga berakal? Harus. Oke, baik. Coba Itu kita lanjutin yang tadi ya. Kita lanjutin yang tadi. Jadi tadinya Muhammad itu naik ke Sidratul Muntaha. Entah bagaimanalah dia katanya naik ke langit ke-7. Nah, sesampainya dia langit. Gimana? Ntar dulu. Kita lebih baik kembali ke tema aja. Soalnya saya tadi nggak dengar, Bang. Iya, temanya ini adalah kalau Anda sungguh-sungguh belajar agama Islam, pasti Anda akan meninggalkan agama Islam. Makanya ini saya kasih tahu ini hal-hal yang sederhana. Siap? Siap? Nah, boleh saya bertanya? Berat ini, takut dia, teman-teman. Kenapa Anda ketakutan begitu, Ibnu Syafiq? Kenapa? Iya, boleh saya bertanya? Ya udah baik, Masa silakan nggak lah, boleh? silakan. Mereka nggak boleh ditanya, nanti murtad ya. Silakan, tanya sama saya, silakan, bertanya. Silakan. Ya, ada. Ya. Kenapa? Apa menurut Anda itu pendeta tidak mempelajari Injil? Bible? Pendetanya siapa dulu? Ada juga pendeta yang nggak mempelajari Injil. Contohnya siapa? Rudi Iskariot. Nah itu. Tanyakan kenapa banyak pendeta yang mualaf, bahkan udah profesor, sedangkan tak ada satu ulama Coba yang sebutin. murtad. Coba. Satu ulama yang murtad. Saya pikir Anda tadi membuat pertanyaan apa? Anda punya data dari mana itu bahwa banyak pendeta yang murtad itu? Datanya dari mana? Sebutkan 10 orang. Sebutkan siapa? Wah, barusan saya lihat di Google itu banyak banget. Iya, siapa? Sebutin. Salah satunya yang almarhum itu. Siapa? Siapa pendeta? Yahya Ya, pendeta Waloni. Mahir itu. Yahya Waloni itu tidak pernah jadi pendeta. Aduh. Oke, saya mau tanya sama kamu. Yahya Waloni itu pendeta di gereja mana? Donditan salah satunya. Ditanya dulu Yahya Waloni pendeta di gereja mana? Donditan salah satunya, ini gimana sih? Enggak, dia pendeta di gereja mana, Yahya Waloni? Enggak. Yang saya tanya apakah mereka Tidur sana di bawah sana. Enggak, terus pikir saya kan bawain. Aduh. Begini loh. Kalau ngomong harus ada dasarnya. Saya minta kamu tunjukin Yahya Waloni pernah jadi pendeta di gereja mana. Kan gitu. Malah kamu bilang Donditan. Donditan pernah menjadi pendeta di mana? Aduh, ini sudah tahun 2026. Cobalah kalau ngomong itu jangan ngarang bebas. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Krisma Multi. Oh, silakan Krisma. Karisma. Oh, Karisma. Ya, Karisma, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Karisma. Oke, Bang Karisma, siap berdiskusi dengan baik? Oke, Bang. Oke, Siap. silakan Bang. Apa yang Bapak sampaikan? Begini, Bang. Nah, Menurut Abang itu agama Abang itu benar nggak, Bang? menurut saya setelah saya pelajari dan saya teliti dengan seksama, benar Bang. Jalan kebenaran itu hanyalah dengan cara mengikut Yesus. Bukan ngikutin Muhammad, Bang. Kalau ngikutin Muhammad nanti jadi mirip seperti Muhammad. Dan menjadi mirip seperti Muhammad, Anda akan melakukan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan Muhammad. Contohnya apa? Contohnya nambah-nambah istri. Satu. Terus yang kedua, mengambil harta jarahan, ghanimah. Yang ketiga, Anda akan menciumi sebongkah batu di Arab. Itulah akibat jika Anda menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan yang harus dicontoh. Padahal sejatinya yang harus Anda contoh, Anda jadikan suri tauladan, itu adalah Yesus, bukan Muhammad. Begitu. Silakan. Justru itu
agama abang tidak benar justru itu bang. Kenapa kalau memang agama abang benar itu harus banding-bandingan dengan agama saya yang tidak benar menurut abang? Karena agama Anda memfitnah bahwasanya Yesus menubuatkan seorang nabi namanya Muhammad. Gitu. Contoh. Muhammad berkata, sebentar bang, tenang bang. Ya. Muhammad berkata bahwasanya di dalam Injil itu dinubuatkan akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad. Ciri-cirinya berupa tompel. Astagfirullahalazim. Bagaimana Anda memfitnah Injil bahwa ciri-ciri nabi itu adalah sebuah tompel? Padahal di dalam Bible, di dalam Alkitab, ciri-ciri nabi adalah dia bernubuat. Dia berkata dan perkataannya itu terjadi. Contoh, saya kasih contoh. Saya berkata bahwasanya tanggal 30 Januari akan terjadi gempa di Indonesia. Ketika perkataan saya itu tidak terjadi, maka itulah yang disebut sebagai nabi palsu. Tetapi ketika perkataan saya itu terjadi, itulah tanda bahwa saya itu sungguh-sungguh seorang nabi. Itu ciri-ciri nabi di dalam Alkitab. Lalu bagaimana Anda memfitnah ciri-ciri nabi itu dia memiliki tompel di punggungnya? Setelah saya mempelajari Injil, tidak pernah ada ciri-ciri nabi itu berupa tompel. Itu adalah fitnah yang nyata. Silakan. Oke bang. Begini, abang berbicara secara agama saya dengan logika abang. Abang memaknai Al-Quran saya secara dengan logika abang. Masalah saya pakai logikanya tetangga sebelah. Saya kan punya akal. Bukankah di dalam Al-Quran setiap manusia itu diberikan akal? Maka kita harus menggunakan akal kita itu. Ternyata setelah saya pelajari, ternyata tidak ada di dalam Al-Quran ciri-ciri Nabi berupa tompel. Ternyata itu ada di hadis. Dan umat Islam tidak pernah disuruh beriman kepada hadis. Justru disuruh beriman kepada Injil. Betul? Abang ini tak betul itu bang. Coba silakan yang betul yang mana? Apakah disuruh beriman kepada hadis atau disuruh beriman kepada Injil? Iya kepada hadis bang. Karena hadis. Oke, mana ayat berapa? Ayat berapa yang mengatakan berimanlah kamu kepada hadis? Coba. Saya akan lawan abang dengan logika, tak akan membawa Al-Quran saya yang suci karena abang itu pakai logika. Berarti Al-Quran tidak sanggup menjelaskan. Logika Anda lebih baik untuk menjelaskan agama Islam ketimbang Al-Quran itu sendiri. Saya akan lawan logika abang dengan logika saya. Abang, hadis itu bang rujukannya Al-Quran bang. Oke, jadi coba. orang yang memberikan arti daripada Al-Quran itu adalah orang-orang yang tertentu seperti Nabi dan Rasul. Baik. Hadis itu rujukannya Al-Quran. Baik. Hadis rujukannya Al-Quran. Sebentar. Saya pegang omongan Anda ya. Saya pegang omongan Anda. Hadis rujukannya Al-Quran. Menurut hadis, boleh tidak berdusta di dalam 3 hal? Berdusta di dalam Al-Quran boleh. Oke. Mana rujukannya di dalam Al-Quran bahwa boleh berdusta dalam 3 perkara? Silakan abang baca sendiri karena abang yang mengatakan. Saya akan menjawabnya, ayo bang. Bang, tadi abang bilang hadis itu tenang bang, tenang ya bang ya, tenang bang, istighfar bang, tenang bang. Bilang bahwasanya hadis ada rujukannya di dalam Al-Quran, setuju? Iya, memang. Oke. Menurut hadis ini, sebentar bang, menurut hadis ini seorang muslim boleh berdusta di dalam 3 hal. Salah satunya adalah berdusta, seorang suami yang berdusta kepada istrinya kalau dia kawin lagi. Betul? Melenceng. Abang melenceng? Itu telah abang itu ya. Abang itu telah menfitnah agama saya, Pak. Oke, coba dengarkan ini. Dengarkan. Kita mengancam semua orang. Tenang bang. Bang, Anda katanya bilang saya fitnah. Coba dengarkan dulu. Dengarkan kalau saya bilang fitnah. Terus. Oke, ayo. Bang, kalau kita ngomong bareng-bareng, bang, yang didengar siapa, bang? Oke, silakan. Ayo. Oke, Anda bilang saya fitnah. Nih, Ustadz berkata begini. Kan ya, bang ya? Tidak hadis bang. Bapak boleh bohong untuk menjadi istri. Boleh bohong, bahkan bohongnya berpahala. Masa istri pagi-pagi. Tuh, gimana? Tadi Anda katakan bahwasanya saya membohong, memfitnah. Ya, abang, jelasannya itu paham, bang. Gini, bang. Oke, hadis tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Boleh salah dan hilaf, bang. Ayo, hadis dalam Al-Quran. Oke, baik. Oke, boleh berdusta dalam 3 hal. Baik, saya akan tunjukkan hadisnya bang ya. Putar-putar bang. Saya bukan orang bodoh bang ya. Abang mau putar-putar. Baik. Jadi kita tidak boleh mengutip
perkataan ceramah Ustadz ya, karena menurut dia ceramah Ustadz itu katanya ngaco. Baik, kita langsung saja merujuk kepada hadisnya ya. Saya balikan dulu kamera saya Bang ya. Sabar teman-teman. Dari umat Islam itu harus bersabar karena mereka tidak tahu apa yang tertulis dalam kitabnya. Seandainya mereka tahu apa yang tertulis dalam kitabnya, mereka pasti tidak akan jadi orang Islam lagi. Aduh, kenapa ini? Sebentar. Sabar ya Bang ya. Apakah boleh berdusta? Perhatikan ini ya. Kelihatan Ustaz? Kelihatan? Oke. Bang, Oke, dikatakan di sini Rasulullah SAW tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan di antara pihak yang berselisih. Di mana ia berkata yang baik atau mengatakan yang baik demi mendamaikan pihak yang berselisih. 1. Ibnu Syihab berkata, aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali dalam 3 perkara. Dalam peperangan, mendamaikan yang berselisih, dan perkataan suami pada istri. Boleh bohong. Contoh. Suami, tenang dulu Pak Ustadz, biar saya selesaikan. Contoh, Ustadz lagi ceramah ke Jakarta. Di Jakarta melihat perempuan cantik, maka Ustadz nikah lagi, tapi ngakunya tidak nikah lagi. Itu boleh. Nah, agama saya Bang, padahal itu Bang telah jelas-jelas menunjukkan suami kepada istri untuk meninggalkan istri. Kenapa lari kepada poligami Bang? Bang, ini ada ustadz yang ngomong loh. Dia ngomong begitu bahwasanya salah satu nih. Kalau kawin lagi. Nih, dengarkan ya Bang ya. Nih, dengarkan. Kedua, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Loh iya, lu gak susah lu. Orang kawin mana Mas? Enggak, padahal lu bojone. Itu memang betul. Nah, sekarang stop, itu masalah itu stop dulu. Kata Anda tadi. Abang saya luruskan dulu. Tadi Abang ya itu suami sama istri. Kenapa Abang diputarkan sama poligami Bang? Itu Abang lari dari kenyataan. Boleh nggak suami membohongi istrinya? Enggak, Anda mengakui salah apa tidak? Boleh tidak suami membohongi istrinya? Boleh, asal demi kebaikan. Contoh misalnya. Di dalam Islam boleh nggak kawin lagi? Aduh. Jangan Oke, ngomong Bang. bareng-bareng Bang, siapa yang mau kita dengar? Jangan ngomong bareng-bareng. Oke. Anda sudah mengakui suami boleh membohongi istrinya. Contoh. Boleh nggak dalam agama Islam suami kawin lagi? Boleh atau tidak? Kalau itu Abang lari dari perkataan Abang sendiri tadi. Katanya boleh. Ini gimana sih? Contoh misalnya, saya seorang ustadz. Saya kawin lagi. Lalu saya bilang sama istri saya, tidak, istri saya masih kamu seorang. Inilah yang saya bilang berbohong demi kebaikan. Daripada saya bilang saya sudah kawin lagi, nanti tidak dimasakin lagi. Ya kan? Kemudian yang kedua, nanti tidak digosokin lagi bajunya. Nanti repot, makanya saya bilang tidak kawin lagi, atau masih tetap setia. Itu gimana? Abang itu justru Abang seakan-akan Abang itu menunjukkan kebodohan Abang sebagai manusia Bang. Kenapa? Tadi membuka sebuah hadis tentang istri, suami boleh boleh mensiasati istri untuk demi kebaikan. Iya Bang, makanya saya bilang Bang, ini loh, saya balik lagi kamera saya ya. Kan sudah dibilang boleh berbohong istri kepada suami kepada istrinya lain nih. Nih ya, lihat, perhatikan. Dan perkataan suami pada istri. Perhatikan. Berarti hubungan suami istri di dalam agama Islam itu memang boleh berdusta. Betul. Abang tahu kan itu berdusta untuk menyenangi istri Bang. Iya, makanya saya bilang contoh misalnya begini. Misalnya. Oke, berikan kepada saya contoh bahwasannya suami boleh bohong pada istrinya. Contoh Bang, istri masak. Umpamanya Bang ya, ini agama saya mengajarkan Bang. Saking dari benarnya agama saya Bang, istri lantas keasinan gitu, gitu. Saya mana Bang rasanya, enak deh gitu. Lantas adik itu, sekalipun itu asin, tahu itu si istri si asin, tapi demi kebaikan istri, kita menjaga perasaannya Bang. Itulah agama kami, akhlak kami Bang. Mau apa Bang sekarang ayo? Baik, Anda mengatakan bahwasanya bohong dalam hal suami istri itu contohnya misalnya seorang istri masak. Lalu masakannya keasinan, betul? Betul. Oke. Ya. Lalu kata suami, wah enak ini, pas ini, pas. Nah,
Makanya akibat dari kebohongan yang seperti itu, besok dia masak yang kayak begitu lagi. Gimana sayang? Enak? Wah, mantap. Wah, berarti suami saya suka yang asin-asin. Besok bikin lagi. Sebulan Anda bohong, tenang. Bang, Anda tadi udah ngomong, saya nggak boleh ngomong. Bang. Oke, silakan. Sebulan Anda berbohong sama istri begitu, pembuluh darah Anda keras dan Anda jantungan, Bang. Karena apa? Karena inilah yang saya katakan kebohongan yang dipelihara. Oke, sekarang Saya, Bang. Saya. Oke, silakan. Istri Abang. Karena kita selalu mensiasati istri, memberikan yang terbaik untuk istri. Itu kan niat kita kan karena untuk kebaikan keluarga kita, ya Bang. Lantas istri merasakan masakannya sendiri, itu asin. Lantas dibilang enak sama suami, dia makin perhatian sama kita, Bang. Perasaannya sebagai seorang muslim itu, Bang, malah makin timbul dan makin sayang tuh, Bang. Salah, Bang. Besok dibikinin lagi masakannya kayak begitu karena Anda bilang enak. Loh, karena Anda bilang enak, berarti dia langsung membatin. Tadi saya cicipin keasinan, suami saya suka yang asin-asin. Berarti suami saya suka yang asin-asin. Besok dibikin lagi yang kayak begitu. Enak sayang? Enak? Oh, mantap. Besok bikin lagi. Enak sayang? Mantap. Besok bikin lagi. Bang, apa tidak benar yang saya katakan? Anda sakit jantung karena makan asin-asin terus. Lu gimana? Itu bedanya Islam dan Kristen, Bang. Nafsirkan yang bukan-bukan, Bang. Padahal orang muslim itu baik. Oke, yang itu sudah selesai dulu, Bang. Sekarang gini. Tadi Anda bilang bahwa rujukan hadis itu adalah Al-Qur'an. Setuju? Setuju. Baik, sekarang saya tunjukkan ayatnya. Tenang, Bang. Sekarang saya tunjukkan ayatnya. Perhatikan, Bang. Apakah yang dikatakan Al-Qur'an terhadap orang-orang yang suka berbohong? Perhatikan. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Ini kan rujukannya kan, makanya saya bilang, Bang, umat muslim telah sesat karena apa? Karena mereka telah mempercayai Muhammad versi hadis. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Apakah Muhammad mengada-adakan kebohongan? Apakah Muhammad mengajarinya? Justru dia yang mengajarkannya, Bang. Makanya saya bilang kalian sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Betul? Oke, kalau kurang saya tambahi, Bang. Saya tambahi. Di dalam surat Al-Ahzab, tenang, Bang. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Disuruh mengucapkan perkataan yang benar. Tetapi karena kalian mengikuti hadis, maka kalian berkata, boleh berdusta. Mana? Bang. Oke, boleh saya tanggapi, Bang? Silakan. Abang menunjukkan hadis tadi boleh berbohong tentang 3 hal. Lantas abang menunjukkan tidak boleh berbohong dalam hal apa itu, Bang? Coba abang tunjukkan. Kalau abang memang paham soal Al-Quran, Bang. Ayo, jangan abang menjadi orang munafik tentang agama abang sendiri. Katanya dikatakan di sini, Bang, orang-orang yang mengada-adakan kebohongan adalah ciri-ciri dari orang-orang yang tidak beriman. Dengan betul-betul kenal. Kok dengan ini sudah bertentangan, Bang? Gimana sih? Aduh. Udah gini aja. Saya mau pesan kepada Anda satu pesan dari Injil. Apa yang dikatakan Yesus, Bang? Dengarkan, Bang. Apa yang dikatakan Yesus? Yang dikatakan Yesus begini. Jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sudah jelas di dalam Bible, di dalam Injil, jangan berdusta. Harus mengatakan kebenaran. Sementara di dalam ajaran agama Islam boleh berdusta, salah satunya boleh suami membohongi istrinya. Makanya saya bilang, Bang, segeralah Anda meninggalkan agama Islam dan datanglah kepada Tuhan Yesus. Jadilah Anda seorang pengikut Yesus, ya. Itu pesan saya kepada Anda. Sekarang mungkin Anda masih berkeras, tetapi berjalannya waktu, semoga Anda akan berpikir. Selamat malam. Terima kasih. Iya, kita debat kusir terus nanti jadinya. Ya. Itulah. Saya kasih yang simpel-simpel saja. Nggak usah kita mikirin yang tinggi-tinggi. Dari hal yang sederhana itu saja, kalian seharusnya sudah membuka hati kalian. Begitulah. Untuk apa sih kita mempercayai kebohongan?
Jelas-jelas yang diajarkan Tuhan Yesus adalah kejujuran, kebaikan. Bertolak belakang dengan yang diajarkan yang tadi itu. Mengapa engkau masih mengeraskan hatimu? Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Tapi sebelum kita lanjutkan kembali, teman-teman, kita iklan dulu ya, teman-teman sekalian. Support channel saya ini, teman-teman. Support saya supaya teman-teman kita bisa terus. Dan jangan lupa juga memfollow semuanya, teman-teman. Alam podcast bagaimana? Yes ya. Oke. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Ya, Arhan Jamalulail, silahkan nyalakan kamera Anda. Silakan. Arhan, apakah Anda mendengar suara saya? Lo ngapain masih Kristen? Ya ampun, tinggalin aja Kristen dis. Kenapa saya masih Kristen? Contohnya seperti yang barusan tadi saya bahas, Bang. Karena di dalam ajaran Kristen, Tuhan Yesus kami mengajarkan untuk tidak berdusta. Sementara Anda masih Islam, Anda diajarin boleh berdusta. Ayo secara logis saja berpikir, yang mana yang pantas diikuti? Coba. Pertanyaanmu aneh. Sekarang pertanyaan saya. Di dalam Bible ada nggak Yesus menyuruh orang Kristen ke gereja pada hari Minggu? Ini Anda ini yang dibahas apa? Yang dijawab apa? Tadi Anda bertanya. Dijawab aja, Sebentar, Bang. Arhan. Dijawab Tadi kamu aja. tanya sama saya. Kamu bilang begini, kenapa kamu kok masih Kristen aja? Barusan tadi saya bilang, di dalam Kristen itu diajarkan untuk tidak berdusta, untuk mengatakan yang benar atau jujur. Nah, sementara di dalam agama Islam, tadi sudah jelas-jelas dibolehkan untuk berdusta. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Menurut akalmu dan hati nuranimu yang paling dalam, yang mana yang benar? Diajarkan untuk jujur atau diajarkan untuk bohong? Untuk jujur. Bagaimana kamu masih tetap Islam kalau begitu? Ya karena sementara dalam ajaran agama Islam diajarin bohong. Silakan. Karena kalau kebohongan itu memperbaiki akhlak kita ya nggak apa-apa. Berarti boleh bohong. Contoh, nih, abang Edis suruh saya makan babi. Terus udah bang tadi, nah kan baik saya kan berarti sebagai umat Islam tidak boleh makan babi. Oke, berarti dengan Anda berbohong seperti itu, berarti itu akan membuat satu kesimpulan terhadap orang yang mendengar. Oh, berarti dia makan babi, berarti ajaran Islam boleh makan babi gitu. Berarti begitu kan? Betul nggak? Gitu. Aduh. Yang penting kita mau. Sekarang saya tanya sama kamu, apakah bohong itu baik? Sekarang saya tanya, apakah bohong itu baik? Ya kalau demi kebenaran ya baik. Bohong demi kebenaran itu baik. Berarti Islam itu bohong demi kebenaran. Ya bukan Islam demi kebenaran, itu udah umum, Bang. Kalau sebutkan tuh misalnya udah umum, bukan Islam aja gitu loh. Misalnya nih, ada suami istri di dalam ajaran agama Islam di hadis tadi, maka seorang suami itu boleh membohongi istrinya. Coba tunjukkan kepada saya hal baik apa bohongnya suami kepada istri itu baik. Silakan. Ya contoh begini, umpama kita mau cari nafkah ya. Kawin lagi? Ya bukan kawin lagi. Lu itu contohnya yang dicontohkan oleh Ustadz. Ini loh, biar kamu kasih contoh. Kalau ngasih contoh yang bagus nih. Ini Ustadz Abdul Latif nih. Lihat, dengarkan. Nantikan ya. Nih. Bapak boleh bohong untuk memuji istri. Boleh bohong, bahkan bohongnya berpahala. Lihat tuh. Lihat kan? Tuh, boleh bohong. Bohong kepada istri dan bohongnya berpahala. Nah, itu tujuannya apa gitu loh? Tujuannya kemana gitu loh, Bang? Intinya, boleh suami membohongi istrinya. Betul? Ya, teman ada maksudnya apa gitu loh? Kalau cuman biar aman. Contoh, dalam Islam kan boleh nambah istri, betul nggak? Boleh nambah istri? Boleh. Oke, kamu nambah istri. Menurut hukum agama Islam, menambah istri itu tidak harus izin dari istri pertama. Nggak ada itu dalilnya. Yang penting ada ijab, ada qabul, ada sah. Itu syarat pernikahan di dalam agama Islam. Ya. Nah, lalu ketika Anda pulang ke rumah, misalnya Anda kasih tahu kalau Anda sudah kawin lagi, nanti satu, bisa istri kena serangan jantung. Kedua, bisa berakibat tidak dimasakin lagi. Ketiga, bisa berakibat istri kerjanya ngamuk-ngamuk terus, mukanya muram terus. Nah, maka demi kebaikan,
maka Anda harus bilang sama istri bahwa Anda tidak punya istri lagi di luar, betul? Kan itu demi kebaikan, betul tidak? Nanya. Kalau nggak nanya nggak berbohong dong kita. Kalau dia nggak nanya kita nggak berbohong. Contoh, HP berbunyi, ding 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 ding. Halo sayang, sayang lagi di mana? Oh, sayang saya lagi berdakwah, ini berdakwah. Terus istri nanya, Papa siapa itu? Ah, biasa teman katanya. Kalau dia ngaku itu istri yang baru nikahin gimana? Bisa berantakan kan? Kata Yusuf PI bisa piring terbang, panci terbang. Betul? Nah, maka boleh berdusta di dalam hal tersebut. Bahkan dustanya berpahala. Betul? Enggak berpahala. Dia nggak percaya ajaran agama Islam. Intinya gini bang, saya cuma ngomong begini. Kita nggak usah bahas yang rumit-rumit. Nggak usah bahas yang tinggi-tinggi. Kalau Anda mau membuka pikiran bang, ayo buka Injil, buka Al-Quran, ayo belajar. Ayo kita buka isinya secara objektif. Nggak usah membela ini, nggak usah membela itu. Pelajari aja. Ini salah satunya begini. Di dalam Injil diajarkan untuk berkata yang benar. Jujur. Nah, kabur dia kan. Itu sedikit saja loh. Kenapa Anda masih mengeraskan hatimu? Anda diajari yang baik, Anda tidak mau. Anda senangnya malah yang berbohong-bohong. Ya silakan, Pugu. Nampaknya si Pugu masih belum belum puas dia. Gimana Pugu? Sekarang gini Dis ya, saya mau nanya. Di Al-Quran itu, di Islam, diajarin untuk berbohong, itu nggak ada. Tetapi, jikalau kita berbohong untuk kebaikan, itu boleh. Contohnya, suami ditanya sama istri, Pah, capek nggak kamu kerja? Enggak. Itu baik. Tapi dalam konteks mudik, pelencengkan menjadi selingkuh, harus berbohong. Ada nggak di situ hadisnya selingkuh? Yang bilang selingkuh siapa? Bukan selingkuh, kawin lagi. Ya, Anda harus bisa bedakan. Pugu. Ada nggak hadisnya di situ? Enggak. Ada nggak hadisnya di situ bahwa kita kawin lagi boleh, tapi kita harus berbohong? Tidak ada. Cari kalau ada. Oke, boleh nggak suami membohongi istrinya? Boleh dengan catatan untuk kebaikan, bukan untuk kebaikan lagi. Nggak boleh ada itu. untuk kebaikan. Oke. Sekarang saya tanya sama Anda, kawin lagi bagi yang mampu baik nggak? Itu nggak baik, tapi kalau kita mau, kita mampu, itu boleh. Muhammad, sebentar, sekarang saya tanya, Muhammad kawin lagi nggak? Ya. Baik nggak? Baik. Oke, berarti kalau Muslim tenang. Kalau Muslim kawin lagi baik nggak? Itu baik. Oke, baik. Oke, berarti apakah Anda harus jujur kalau kawin lagi sama istri? Oh, jujur. Kita mana dalilnya? Mana dalilnya? Sedangkan dalam ajaran agama Islam boleh berdusta. Seorang suami boleh berdusta kepada suaminya. Betul? Nggak ada dalilnya. Coba cari. Tadi buka. Baik, tadi saya tampilkan lagi ya. Saya tampilkan lagi. Oke. Makanya orang Islam nih jika benar-benar dia pelajari akan dia tinggalkan. Sayangnya kamu tidak mempelajarinya, Pugu. Kamu ini gantian ngomongnya, kita nggak pernah dikasih ngomong. Oke, baik. Saya tampilkan dulu ya. Kita debat, mencari kebenaran. Gantian ngomong dong. Dari tadi tak liatin kamu nggak pernah ngasih ngomong. Baik. Kita bukakan dalilnya yang mengatakan bahwa boleh berdusta seorang suami kepada istrinya. Tapi kamu yang baca ya. Nanti kalau saya lagi yang baca, jadi saya sendiri yang ngerti agama Islam. Oke. Baik. Oke. Kamu yang baca. Coba kamu yang baca. Ya, di situ ya. Ibnu Syihab berkata, aku tidak mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali dalam 3 perkara. Apa saja? Kurang terang. Dalam apa saja? Peperangan. Lalu? Mendamaikan yang? Ya. Berselisih. Perkataan suami pada istri atau istri pada suami. Nah, jadi boleh nggak saling berbohong antara suami istri? Boleh nggak? Boleh. Untuk apa? Untuk membawa kebaikan rumah tangga, betul? Betul. Nah, sekarang saya balik dulu kamera saya. Sabar. Nih, di dalam agama Islam boleh nggak suami nambah istri? Boleh. Oke. Suami yang nambah istri, jikalau dia jujur, maka bisa jadi istri yang pertama akan murung, jadi sakit. Bisa jadi istri yang pertama ngambek terus, tidak mau masak lagi, bernyanyi. Dia menyanyi begini, kalau dia nyanyi begini. Sebentar, kalau dia, sebentar, tenang dulu, tenang.
Dia kalau nyanyi begini, mana mungkin satu pondok ada dua cinta, ada dua cinta, biarlah aku yang mengalah daripada hatiku terluka. Loh, sebenarnya daripada dia nyanyi begitu, tenang, daripada dia nyanyi begitu, bermuram durja, bersenandung sedih terus, akhirnya suami berbohong. Dia bilang, sayang, saya tidak nikah lagi. Sekarang saya tanya, boleh nggak bohong seperti itu? Nggak boleh, nggak boleh. Tadi sudah ada hadisnya. Demi kebaikan rumah tangga, demi kebaikan rumah tangga, maka boleh berbohong. Gimana sih? Nggak usah takut untuk saya jawab ya. Sekarang silakan, silakan. Di situ seorang suami atau seorang istri boleh berbohong, ya. Tapi kenapa kok kamu larinya menjurusnya berbohongnya untuk kawin lagi? Nggak ada seperti itu. Terus untuk apa? Bohongnya untuk apa kalau gitu? Sekarang tunjukkan, ada nggak di situ dalilnya kebohongan untuk kawin lagi? Ya udah, ada nggak? Itu dalilnya, kebohongan demi keutuhan rumah tangga, demi kebaikan rumah tangga. Ini demi kebaikan rumah tangga. Daripada dia jujur, kalau jujur nanti istri minta cerai, anak-anak nanti dibawa sama dia. Makanya demi kebaikan rumah tangga, maka suami ngakunya punya istri satu walaupun istri tiga. Udah kau belajar dulu sana. Ini ustadzmu sudah mengerti. Kau dengar dulu bawah sana nih. Kau dengerin di bawah ini. Dengerin ini. Ini ustadzmu sudah mengakui bahwasanya contoh bohongnya suami kepada istri adalah nih. Perhatikan ini. Hanya boleh dalam 3 hal. 1, ketika perang. Kedua, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Loh iya, gak susah itu. Kan kawin mana mas? Enggak, pada loro bojone ya. Probolinggo siji, Maringono, ndi Bulusan siji, di siji punya simpanan. Istrinya dibohongi, Beb, enggak apa-apa. Karena kalau jujur nanti pertumpahan darah ya. Itu ada contohnya, yang mencontohkan adalah seorang ustadz. Susah kalian ini. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Sisga. Oke, Sisga, silakan Sisga. Iya, SYS Sisga atau apa ini namanya? Silakan, Sisga. Muslim atau Kristen? Silakan. Sisga. Oke, baik ya. Dia tidak menjawab. Kita kasih saja kepada orang lain. Kita kasih naik, ada Keke. Silakan Keke, nyalakan kamera Anda. Ya, Keke. Ya ampun, aku udah masuk toh. Belum. Ya sudahlah Keke, kan sudah di dalam sini ya. Silakan Keke, apakah Anda Islam atau Kristen? Aku nggak usah on cam, boleh nggak? Keke, untuk menghindari fitnah, juga untuk keseriusan, maka harus menyalakan kamera. Boleh kamu misalnya pakai kacamata seperti saya, pakai topi, oh, boleh. Iya. Bentar. Apakah kamu seorang muslimah atau bagaimana? Aku seorang muslimah. Oke. Cuman yang saya bingung ini dari ceritamu ini tuh duda apa? Duda karena bercerai atau duda karena ditinggal meninggal atau bagaimana? Udah bercerai, cerai hidup dia. Wah, ini juga udah banyak nggak beres sih teman-teman. Oke lah, mungkin gini saja. Itu loh, mungkin Bang. Ya, mungkin gini saja ya. Itu perlu obrolan yang lebih mendalam karena ini dari awalnya sudah nggak baik gitu loh. Jadi ya, makanya aku juga ngerasanya tuh nggak baik. Iya, makanya saya bilang biasanya orang yang pindah agama karena keyakinan itu saya agak kurang minat di situ. Karena apa? Karena saat kamu nikah sama Konghucu jadi Konghucu, nikah sama Hindu jadi Hindu, nikah. Itu yang saya maksud. Bang. Kalau ke Kristen itu sebenarnya bukan karena dia sih, soalnya nggak sama dia pun aku kan ke gereja sama temanku juga. Aku ajak temanku ke gereja gitu. Iya, gini gitu saja. Loh, kenapa bukan kamu tidak cari? Kenapa kamu tidak cari orang Kristen yang lain? Kan banyak. Kan nggak cuma dia. Udah,
Udah, aku dulu pun udah, tapi belum yakin gitu loh. Oke lah. Iki kan istighfarnya apa tuh jane iki? Ya, itu kamu ini dulu lah, mendalami dulu lah. Atau gini saja lah, kamu banyak-banyakin aja dulu nonton channel saya. Udah sering nggak nonton channel saya, Keke? Oh, setiap live aku nonton. Oh iya, kamu banyak-banyakin dulu nonton, belajar dulu. Nanti kalau udah bener-bener mantep, baru kita bisa lanjut bicara ya. Sudah bener-bener mantep? Sudah bener-bener mantep belum mau meninggalkan agama Islam nih? Atau masih bingung-bingung? Sudah. Oke, nanti mungkin ada tim yang nonton ini, mungkin nanti akan DM kamu, kemudian nanti untuk bicara lebih lanjut ya. Ya, terima kasih Bang. Sama-sama. Tapi hati-hati juga, kalau yang DM nanti laki-laki ternyata nanti modus dia ya. Oke, Kakak? Semoga tidak. Oke, semoga tidak. Aman di sini. Oke. Begitu ya, Kakak ya. Selamat malam ya. Ya. Oke. Ya, kita juga harus pelan-pelan teman-teman, jangan ini. Teman-teman sebentar ya, saya agak sedikit pilek ini teman-teman. Di sini udaranya dingin sekali teman-teman. Kayaknya di atas sana udah mulai salju-salju. Sebentar teman-teman ya, saya bisukan dulu. Saya nggak enak banget kalau musim dingin ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita kasih naik, ada Zainuddin. Zainuddin, silakan Zainuddin. Astagfirullahaladzim. Bang, abang sudah malu jadi orang Islam atau bagaimana bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dis. Iya, kenapa Anda kok seperti ini nih? Anda malu jadi orang Islam kah atau bagaimana, Bang? Maksudnya begini, Bang. Udah cukup lah bahas agama Islam itu, Bang. Sudah cukup membahas agama Islam. Bang, saat ini pegang omongan saya. Dan teman-teman catat. Kalau orang-orang Islam berhenti membahas agama Kristen, Abang nggak usah ngomong, Bang. Saya berhenti bahas agama Islam, Bang. Karena apa bang? Karena orang Islam gak berhenti-berhenti bahas agama Kristen. Don Ditan sama Ustadz Abdul Somad baru saja mereka bikin podcast bahas agama Kristen. Ya kan? Terus mereka seperti itu bang. Jadi bagaimana Anda suruh saya berhenti bahas agama Islam? Sementara Ustadz Anda, ulama-ulama Anda terus-menerus seperti itu. Harusnya abang ngomong dulu sama mereka. Dulu sudah pernah saya bilang bang sama mereka sekitar 2023. Ayo semua, si Juma, semua itu udah pernah. Kita udah pernah ngomong, gimana? Mau nggak kita sepakat berhenti? Mereka nggak mau, pokoknya mereka jalan terus. Nah, jadi bilanglah sama mereka, itu sebenarnya saran yang baik bang, kalau memang mau seperti itu. Masalahnya dari kalian tidak mau berhenti, gitu bang. Baik bang, itu hanya pesan saya aja bang. Baik, saran Anda itu baik bang, kalau misalnya Anda juga berkata demikian. Coba, kalau saya merespon itu dengan baik, coba ngomong sama Abdul Somad, Don Ditan, mau nggak mereka berhenti? Mereka pasti nggak mau, bang. Kalau saya mau berhenti, saya berhenti, tapi mereka juga ikut berhenti, gitu bang. Nanti kalau saya berhenti, mereka jalan terus, ngomong terus gimana? Ya, sampaikan seperti itu. Baik, terima kasih, Zainuddin. Teman-teman, kan sudah saya bilang, teman-teman, alasan saya itu membuka channel ini, itu ada jalan ceritanya, nggak ujuk-ujuk buka begini, enggak. Jadi semua itu dimulai dari orang-orang Islam yang sering membahas agama Kristen. Bagaimana orang Islam mengundang seorang ulama asal India, namanya Zakar Turun, alias Zakir Naik. Mereka undang ke berbagai kota, di Bekasi, di Surabaya, di mana? Dia keliling Indonesia. Apa yang dibahas? Agama Kristen. Itu terang-terangan itu. Dia ceramah dari atas mimbar membahas agama Kristen. Dan itu didukung oleh ormas-ormas Islam, didukung oleh Majelis Ulama Indonesia, MUI. Disambut oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia, Yusuf Kala. Dan tidak mungkin mereka tidak tahu Zakir Naik mau ngapain. Seandainya Zakir Naik mau berkhotbah membahas agama Islam, apa yang menjadi keberatan kami? Tetapi dia membahas agama Kristen. Apakah salah saya merespon dia? Gitu loh.
Saya merespon balik ini, saya meluruskan fitnah-fitnahnya dia. Kalau saya diam saja seolah-olah apa yang diomongin Zakir Naik itu benar. Kasihan orang-orang Kristen yang awam-awam. Gitu ya. Jadi bukan tidak ada jalan ceritanya ujuk-ujuk begini, enggak. Ada jalan ceritanya. Oke, Maibi, silakan Maibi. Selamat malam Maibi. Maibi, silakan nyalakan kamera. Oke, sinyalnya dia kurang bagus teman-teman, kita turunkan. Kita lanjutkan kembali. Ada Grosen, silakan Grosen. Oke, Grosen tidak ada. Kita kasih naik, ada Kabet. Akan Kabet. Ya, halo Kabet. Halo Bang, maaf ya, aku dari Timor Leste. Aku cuma nonton saja, maaf ya, aku Kristen, Katolik. Halo? Maaf Bang, maaf ya, aku salah pencet ya. Oke, salah pencet, saya turunkan ya Bang ya. Saya turunkan Bang. Ya. Besok mencetnya Bang, jempolnya jangan dibesarin Bang, biar nggak salah pencet Bang. Teman-teman, ini ada panel-panel, itu semua ada fungsinya masing-masing. Ada tombol multi guest atau multi tamu ini. Ini kalau dipencet, teman-teman pasti akan naik ke sini. Namanya mengajukan permintaan naik. Kemudian ada tombol share atau tombol bagikan, tombol follow, ikuti. Ini semua ada fungsinya masing-masing. Nah, kalau mencet pakai jempol tangan, jangan pakai jempol kaki biar nggak salah mencet ya. Oke, teman-teman ya. Kalau pencet pakai jempol kaki ya salah pencet, teman-teman. Seluruh layar HP ketika pencet. Hadran, silakan Hadran. Diam. Silakan Hadran, apakah Anda seorang muslim? Iya Bang, saya muslim. Si Hadran yang kemarin ini. Hadran, gimana Hadran? Kamu dari kemarin ke sini selalu saja begitu Hadran. Hadran, tadi ada satu tema yang belum kelar Hadran, mengenai sholat. Hadran, kamu setiap kesini selalu begitu. Boleh bertanya? Saya ngomong apa aja kan? Boleh bertanya. Kamu bisa dengar nggak? Sebentar, saya curiga kamu budek orangnya. Apakah kamu bisa mendengar saya? Kamu bisa mendengar saya nggak? Boleh bertanya, boleh. Tapi kita selesaikan dulu. Ada satu tema tadi yang menggantung. Tema kita tadi itu mengenai bagaimana. Tema mengenai bagaimana Allah menyuruh orang sholat 50 kali sehari. Waktu Allah menyuruh sholat 50 kali sehari itu apakah dia bercanda atau serius? Mikir nggak dia waktu dia nyuruh orang sholat 50 kali sehari? Kau yang bertanya ini. Ya, tidur di bawah sana. Ya, kamu tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Ayo, silakan. Budak itu orangnya, teman-teman. Kita ngomong apa aja nanti jawabannya boleh bertanya. Nah, gitu terus jawabannya. Boleh, makanya saya bilang nih tanya, jawab. Kamu setiap naik ke sini tanya 10 kali tanya, kamu nggak pernah ditanya sekalipun. Ya, silakan. Kita kasih naik, ada Iyaswat Sirait. Laswat atau Iyaswat ini? Ya, Laswat Sirait, silakan nyalakan kamera Bang. Muslim atau Kristen Bang? Laswat Sirait. Ya, Islam atau Kristen Bang? Silakan nyalakan kamera dulu. Oke. Ya, Islam atau Kristen Bang? Kalau ditanya tentang Islam, berat rasa saya Islam karena Islam itu memang dari KTP Islam. KTP Islam. Namun dikata Islam ini berat memikulnya, Sebentar Bang, kita konfirmasi dulu karena abang ini sedikit Bang. Belum bisa saya pastikan saya itu Islam. Oke, tenang dulu. Saya nggak tanya itunya. Gini, untuk membuktikan bahwa Anda betul-betul seorang Islam di KTP Islam, bisa nggak Anda bacakan satu ayat pendek di dalam Al-Quran? Coba. Tentang ayat pendek, begini, Bismillah itu kan ayat pendek. Ya, dilanjutin Bang. Ya kan? Nah, Bismillah aja, Bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Itu Bismillah atas nama Allah, itu berat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang.
apakah sudah kita lakukan? Makanya tentang Bismillah, membaca itu atas nama Allah, ngeri Dis. Jadi bisa saya katakan belum saya Islam. Oke, berarti Anda belum jadi orang Islam. Sekarang jadi orang apa kalau gitu? Ya masih mencari. Memang Islam itu kan agama keyakinan itu tradisi itu kan seperti adat kan gitu, kebudayaan. Islam itu berserah diri, pasrah. Oke. Jadi Anda merasa Anda tidak menjalankan agama Islam? Masalah menyalahkan agama Islam. Menjalankan. Tunggu dulu, Dis. Islam itu semua hamba yang ditiupkan ruh yang Al-Qudus, apabila menyerahkan berserah diri, itu mereka Islam. Hamba itu Islam. Karena semuanya ini Isra. Oke. Sekarang saya tanya, menurut Anda kerikil-kerikil itu Islam nggak? Kerikil-kerikil. Kerikil yang mana? Kata Muhammad, kerikil-kerikil itu bertasbih memuji Allah. Kerikil-kerikil. Tahu kerikil nggak? Kerikil. Kalau kerikil itu kan batu. Iya, menurut Muhammad, kerikil-kerikil itu mereka bertasbih memuji Allah. Mereka Islam. Masalahnya ini Muhammad yang mana? Muhammad yang jasad, apakah Muhammad yang penuh dengan cahaya? Kalau menurut Ustadz, itu kucing pun Islam. Kucing Islam, ayam Islam. Semuanya Islam itu. Menurut Ustadz, gimana? Semuanya itu apabila hamba yang ditiupkan ruh Al-Qudus, apabila pasrah menyerahkan diri, berserah diri. Laswat Sirait, saya tanya dulu. Menurut Anda, Anda belum menganggap diri Anda sebagai seorang Muslim. Karena apa? Karena Anda belum mampu menjalankan agama itu. Karena Anda masih belum orang yang belum pasrah, belum berserah diri. Itu kan menurut Anda kan? Iya, karena kan gini. Kalau ada melekat keakuan, keegoan, ambisi, keakuan kita, merasa diri kita. Sebab hamba-hamba ini diadakan oleh yang ada. Apabila masih melekat keakuan, keegoan, ya ini semua saya sendiri mengatakan saya ini mayat hidup yang berjalan, bangkai yang berjalan. Oke. Karena jadi menurut Anda kucing. Oke, menurut Anda kucing yang lebih Islam daripada Anda? Iya. Makanya benar saya bilang, tenang gantian dulu. Makanya benar saya bilang nih, perhatikan. Itu Islam, sapi itu Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Perhatikan. Ya. Jangan sampai kucing itu dimurtadkan. Ustaz kadang ada aja. Memangnya kucing itu Islam apa? Oh Islam. Islam, kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Kayaknya baca Quran. Lihat dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihi al-adzab faman yuhinillahu fama lahu min. Intinya, menurut Bapak Ustadz Bernard Nababan, sesungguhnya kambing itu Islam, sapi itu Islam. Dan Anda yang manusia, Anda malah bukan Islam. Makanya saya bilang, Bang, jangan ikut kelompok hewan. Ya Bang ya? Saya cuma pesan kepada Anda, gunakanlah akal sehat Anda. Mohon maaf ya Bang ya, karena menurut Ustadz tadi, sesuai dengan pendapatnya, bahwa Islam hanyalah dipeluk oleh sapi dan juga kucing. Seperti itu Bang ya? Oke, ya, jangan panjang-panjang lah. Itu dulu Anda dalami. Ya. Aduh, susah. Nanti dibilang begitu katanya penistaan agama. Padahal yang ngomong itu adalah Ustadz sendiri. Kambing itu Islam, kucing itu Islam. Gimana? Tuh. Oke, kita kasih naik ada Pak Dusun. Ya, silakan Pak Dusun. Apakah Anda seorang Muslim, Pak Dusun? Alhamdulillah. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Pak Dusun. Jangan membisukan diri, Pak Dusun. Kalau sudah takut, jangan di sini. Oke, baiklah ya, kita turunkan ya. Kita kasih naik ada Sophia. Aduh, silakan Sophia. Ya, Sophia, apakah Anda ini seorang Muslim? Muslim kan, Dewi?
Boris Roy Ganda. Halo, Bang. Boris Roy Ganda. Ya, halo Bang. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Ya Bang. Maaf Bang ya, Ya, silakan. Kristen saya Bang. Sorry Bang. Iya, kenapa Anda mengajukan permintaan naik Bang? Ya, Bang, Apakah ada mau sesuatu Kristen yang mau? Ya, buka dulu kameranya Bang. Kamera buka dulu baru ngomong Bang. Di sini dilarang ngomong kalau kameranya tidak terbuka Bang. Silakan. dulu Bang. Apakah Abang mau menyampaikan sesuatu yang penting? Kabur kan? Oke, kita kasih naik ada Rifan Ani. Ya, Rifan Ani, selamat malam. Selamat malam, Bos. Ya, silakan nyalakan kamera Rifan Ani. Muslim atau Kristen? Belum bisa, Bosku. Sebentar. Oh iya, Anda pakai akun yang yang sudah lama. Teman-teman, kalau kalian mau naik ke sini, jangan kalian itu pakai akun yang baru dibikin. Pakailah akun yang sudah lama, yang asli, begitu ya. Tuan Muda. Silakan Tuan Muda, nyalakan kamera Anda. Muslim, Bang? Oke, kabur lagi. Kita kasih naik ada Ayu. Ayu 11342. Ya, selamat malam Ayu. Ya, selamat malam Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera. Nggak bisa itu Bang, masih akun baru Bang. Oh iya, saya turunkan lagi. Nampaknya teman-teman ini nggak denger ya. Teman-teman, saya harus bilang berapa kali. Kalau kalian punya akun, tidak bisa open kamera, jangan naik. Karena percuma juga, pasti saya turunkan. Ya teman-teman ya. Karena apa? Karena wajib nyala kamera. Itu loh. Kalau kesini itu kamera wajib nyala. Ya. Oke, kita kasih naik ada... Sebentar ya. Firman Syah Channel, silakan. Ya, Firman Syah Channel. Apakah Anda seorang Muslim, Firman Syah Channel? Firman Syah? Gue diundang, Pak. Bukan diundang, Bang. Abang yang ngajukan permintaan naik, makanya saya naikkan. Silakan, Firman Syah. Anda Muslim? Macet lagi. Oke, mungkin di sesi-sesi terakhir ini mungkin ada yang Kristen juga mau naik, silakan. Ya, di akhir-akhir acara ini kita ngobrol-ngobrol, mungkin kita bikin ulasan-ulasan dulu. Ya, silakan. Silakan, yang Kristen kalau mau naik sudah boleh naik. Kalau mau cerita-cerita boleh. Sekarang udah boleh ya. Kita kasih naik ada Tommy ya, Tommy. Silakan Bang Tommy. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang. Silakan Bang Tommy nyalakan kamera dulu Bang. Ya, sebentar ya. Ya. Salam kenal semuanya. Saya mau mengucapkan selamat tahun baru buat Bang Tommy. semuanya. Saya mau mengucapkan saya terlahir dari Muslim dan kebetulan saya juga merayakan Natal. Oh. Nah, karena saya juga tinggal di luar negeri. Saya mau mengucapkan itu aja. Saya nggak ada perdebatan, tidak apa-apa. Saya hanya ingin semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kalian dilindungi, diberkati semuanya. Itu aja, nggak ada lagi. Tapi Bang Tommy Muslim? Alhamdulillah Muslim. Tapi Bang Tommy senang nonton channel ini ya? Ya biasalah gini. Semua agama mengajarkan kebaikan, entah itu Muslim, semua itu kebaikan, tidak ada istilah kata kejelekan di ada agama seperti itu. Saya juga sudah senang ya, semuanya ada pro dan kontranya, itu aja lah. Oke. Tapi begini Bang, kalau Abang bilang semua agama mengajarkan kebaikan, itu sebenarnya statement yang tidak tepat. Gini. Ya. Kalau misalnya semua agama itu mengajarkan kebaikan, artinya Senin Kristen, Selasa Islam, Rabu Hindu, Jumat Konghucu. Karena semua mengajarkan kebaikan. Tetapi Bang, tidak semua Bang. Contoh, tadi kita membahas mengenai ajaran agama Islam itu boleh berdusta. Sedangkan di dalam logika, menurut akal sehat kita lah Bang,
suami istri itu dalam agama Islam itu boleh saling berdusta, boleh berbohong satu sama lain. Apakah itu baik, gitu? Bang? Siapa yang bilang gitu boleh? Ya Muhammad lah. Saya belum tahu itu, Pak. Belum tahu itu. Ya, Saya sebelum tinggi, belum sampai sana saya, belum sampai sana ilmu saya. Ya, saya kan hanya orang biasa, Pak. Saya kan hanya mengikuti ajaran yang nggak begitu tinggi. Makanya kalau saya terlalu tinggi nanti saya takut jatuh seperti itu. Ya, itulah makanya saya bilang, takutin itu aja. Ya, makanya Bang, saya sering bercanda mengatakan pantasan masih Islam. Ya itu, Bang. Gini, Bang. Ya. Dan ini kepada para penonton ya, teman-teman sekalian, karena kalau saya kerjakan ini seorang diri, itu pasti saya nggak sanggup karena tangan saya cuma 2. Artinya gini, banyak video-video saya itu di momen-momen penting begitu. Ketika saya mengatakan bahwa dalam ajaran agama Islam boleh berdusta dalam 3 hal dan segala macam. Itu teman-teman potong, kemudian teman-teman bagikan, upload begitu. Supaya apa? Supaya orang-orang seperti Bang Tommy ini menonton. Buktinya masih ada orang yang belum tahu info ini bahwa dalam ajaran Islam itu memang boleh berbohong suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya demi kebaikan rumah tangga begitu. Ya. Tapi saya berpegangan selama saya beristri itu saya nggak mau itu berdusta itu tidak baik. Karena apa? Karena kalau berdusta sama sudah berkeluarga itu rezeki kita nggak punya rezeki. Saya sangat setuju dengan Anda, tetapi sayangnya bukan itu yang diajarkan Muhammad. Nah itu, tapi sudah ya mungkin ya kita tidak tahu apa yang potongan orang bilang seperti apa ini itu. Jadi ya intinya setiap orang berpegang teguh kalau sudah menikah jangan berbohong. Nah itu aja pegangannya. Kalau mau nah itu aja. Kalau niatnya mau berbohong buat apa berumah tangga kan seperti itu kan? Betul sekali Bang Tommy. Betul Bang Tommy. Tapi yang saya sayangkan Islam itu bukan apa kata Bang Tommy, tetapi Islam itu adalah apa kata Muhammad. Dan perkataan Muhammad dengan perkataan Bang Tommy itu saling bergontok-gontokan. Itulah ya namanya. Nah ya seperti itulah setiap agama punya hadis masing-masing seperti itu ya. Mari yang baik kita ikuti, yang jelek kita buang, itu aja. Kita itu yang mana terserah. Mau yang berarti Abang yang setuju ya? Berarti Abang setuju bahwa di dalam ajaran agama Islam itu ada yang jelek-jelek dan harus dibuang ya? Yang Kristen seperti itu, kalau Kristen yang jelek harus dibuang. Ya maksudnya kan seperti, kan dengar Bang, dengar gini. Yang jelek kita harus buang, yang ikut kita ikuti, kan seperti itu kan. Ya, masalahnya aja, kan seperti itu. Masalahnya begini Bang, masalahnya Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan yang jelek-jelek begitu. Nah, bener kata Abang, Yesus tidak mengajarkan jelek-jelek, tapi kebanyakan manusianya yang berubah sendiri Bang, karena hasutan setan. Kristen itu artinya mengikut Yesus, bukan orang-orang yang KTP-nya beragama Kristen. Nampaknya ngerti. Nampaknya kita salah. Kita nggak satu frekuensi nih ngobrolnya Bang. Jadi satu ke sana, satu ke sini gitu Bang. Iya bener Abang. Abang harus bisa begini Bang. Abang itu harus bisa membedakan apa yang diajarkan Yesus dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berKTP Kristen. Terus itu Abang harus bisa bedakan. Makanya Abang harus bisa membedakan sesuatu dengan baik supaya kita diskusinya nyambung gitu Bang. Iya benar. Ya saya nyambung. Tapi kan bener kata Abang, kan setiap agama itu semua mengajarkan kebaikan, kan seperti itu kan? Barusan tadi saya bilang tidak Bang. Oh tidak. Oke lah. Kita lanjut dulu pada yang lain ya Bang ya. Oke siap Bang. Oke. Sehat selalu. Terima kasih Bang Tommy. Sehat selalu juga Bang Tommy. Lancar rezeki. Terima kasih Bang ya. Kadang-kadang kalau kita ngobrol nggak satu frekuensi itu susah juga ya teman-temannya. Satu ngomong ke sini, satu ngomong ke sana. Oke. Saya tidak setuju ya dengan pernyataan bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan. Itu statement yang menyesatkan. Tidak benar itu. Tetapi kalau dikatakan misalnya sebentar saya kasih naik ini. Kok macet ya dia ya? Oke, nampaknya udah meninggalkan acara ini dia. Oh, masih di sini. Mika. Queen. Oke, silakan Queen. Sorry ya teman-temannya, saya agak pilek. Ya, Queen, silakan nyalakan kamera Queen. Halo Queen. Queen. Bukan. Oke, baik kita turunkan ya. Kita turunkan. Kita bersihkan dulu saja ya teman-teman. Ini banyak yang mengajukan permintaan naik, tapi ada 118 orang ini yang mengajukan permintaan naik. Tapi banyak kan sudah ditinggalkan. Hi. Hi. What's your name? Brittany. Liberate. A little bit.
Liberate, where are you from, Liberate? The USA. Where are you from? USA, California. Actually? Sure. Where you at? USA. Where USA? We're in California. California? Where in California? I'm in California too. I'm in California too. Yeah, me too. We're in San Diego. Oh, San Diego. So near from here. It's 3 hours far away. Okay, period. Why, are you gonna come visit? Visit you? Visit you? For what? Drinking party. Drinking party? Oh, I don't drink. I just drink this. What? Water. Just water. Just water? Just water. I don't drink. Wait, why do you have sunglasses on inside? Sunglasses one? Yeah. No, I'm just using one sunglass. But why do you have the sunglass? Because apa ya? Oh. To be handsome. But you're already handsome. Am I handsome? Really? Yeah. Sissy, you can't put your socks in the sink. They go in the washer. Oh, so how's the California life? Very Good. beautiful, It's good very enough. sunny, very hot. It's very cold Very right now. cold. Oh. I'm in Riverside. Riverside? Yeah, I'm Riverside. Oh, nice. How many people watch there? How many people what? Watching? 70. 70. You know how many people are watching here? 12,000. 12,000. You wanna be famous? No. I don't want to be famous. I want to be rich. You wanna be rich? Okay. Everybody wants to be rich. Yes. Knuckles. So, how old are you? 39. Awesome. How old are you? Guess. 30? That's crazy. No. I look old? 25? No, 23. 20? Really? 23? Whoa, my God. I look old? It's I these don't know. kids. I had Because- 2 kids. They Oh, aged the me. kids. Where's your husband? He's at work. It's not my Oh, husband. where? He's my boyfriend. Oh, your boyfriend. I don't want to get married Why? because I don't want to get married to get a divorce. Everybody that I know has got Are you Christian by any chance? Christian, yeah. You're Christian. Oh, okay. Sam, Yeah. Me too. Period. You go to church? Yeah, I go to church every Sunday. And Wednesday? Every Sunday. Oh, nice. I go every Wednesday too for the kids camp. Okay. But yeah, so how is the Indonesia life, bro? How do you know I'm from Indonesia? I know everything. Oh, I'm a yeah. sidekick. Oh yeah. I'm a personal sidekick. You know? Because of what? Because the language? Yeah, you're not USA people don't talk like this. And if you live in California, you weren't born here. You came here. You know what I'm saying? I wasn't born here. Okay. Exactly. So where are you from? Originally, not where do you live? I'm from Indonesia, so now I live in Riverside County. Nice. I live in Beaumont. You know Beaumont? I don't. Oh. Beaumont? Yeah, I Beaumont. Beaumont. Beaumont, California. Oh, you want a PK? You can try. Let's do it. That's 12K people. Okay, let's go. We're gonna get our ads picked. So Liberate. So because you know the purpose of making TikTok, of making dialogue like this in TikTok is I'm spreading the words of God, because I believe that there are a lot of people they have to hear the words of God, so in order to make a better life. So what do you think about that? Do you think people have to believe in God, or what do you think about that? I mean, people, they have their own preferences, but I believe that everybody should believe there is a higher power, yes, because who made all of this? You know what I'm saying? But I believe you should believe there's something up there, whether, I don't know. I mean, that's your preference, but I believe what you're doing is awesome, yes, and that you're spreading the word. Everybody should be trying to do that.
Yeah, because there are a lot of people deny there's something up there, right? So they think that everything just came. yeah, just boom. They don't believe that nothingness can create something, right? Yes. Okay. Yeah. You're literally beating me off from roses. Oh my god, look at his score. Wait, so how long have you been on here? Let me hit that. In here, what do you mean? In TikTok? Yeah, TikTok. You're only following 1 year. 1 year. I have almost 1 million. One I don't know, million or billion. I don't know in the United States saying one with a 6 digit. Million or billion? Oh, million. Yeah, I have almost 1 million followers. So how many followers do you have? Only 18,000. 18,000. Okay. Yeah. I'm a small creator, but you're... Yeah. I'm a content creator, actually. What do you do? The word? Just the gospel, right? just spreading gospel. And I believe by spreading gospel, I believe that God will provide me everything. Yes, yes. I believe that too. Yeah. Because I don't want to say this, but this is like a miracle to me. There are so many people in California, they struggle to buy a house. And, they have to wait for 20 to 30 years to buy a house, to own a house. But, it's a miracle to me. So I can buy one house cash, one house cash in only 1 year. That's crazy. That's crazy. That's crazy. I think that's God. Very, very good to me. High five. You buy 5? No, high five. Oh. I'm proud of you, friend. I'm proud of you. When I just bought this house, there was someone came to me and he said to me, he offered me like a battery for a solar panel, and he asked me about this house, and I said, so I bought this cash though, and he said, what the? Yeah, nowadays people like don't have cash, like they don't know. Yeah. I know that. Only just only just people can do it, right? So it is a miracle to me, and it's the kindness of God to me. Well, I'm happy for you, friend. Just keep doing what you're doing, and hopefully you just keep blessing other people, Yeah. That's crazy. That you pay cash? Yeah, pay cash. Hey! Hey. I'll probably never have that much cash. Hopefully it's your soulmate. Wonderful. Fun. So, it's like impossible to me, but, God provides me everything. That's amazing. Amazing. Awesome. You have to people need to rely and like know in their head that there's somebody down there watching and that's going to bless them. A lot of people don't understand that God has always got you. He just puts you through some battles to see how strong you are. You know what I'm saying? But in the end, he puts his strongest soldiers through the toughest battles. So he's got you. He just is seeing how strong you are and trying to let you know that, hey, the DVIL's on this side whispering in your ear. You know what I'm saying? He's still coming for you. Because a lot of times throughout my day, I'm like, bro, like that was the DEVIL trying to get to me, and I had to brush it off because God's in my ear. Hey, you got to do better. You got to do this. You got to do that. You know what I'm saying? Mm-hmm. So I believe God puts stuff in people's life for a reason. You know what I'm saying? Everything happens for a reason. Yes. Amen. I agree. Amen. Amen. Okay, Libri, I have to talk with my friends again. See you. It was nice have a to great talk day. with you. Have a great day too. Thank you. Thanks, you too. Thank you. Yeah. Oke, teman-teman, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Papi Juhar Silitonga. Juhar Silitonga. Ya, silakan Juhar Silitonga. Ya, silakan nyalakan kamera dulu Bang. Ya Bang, silakan Bang. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam juga Bang, silakan Bang. Terima kasih Bang Naikan. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga Bang. Saya yang pernah komen sama Bang, yang melalui PN, melalui WA, tentang bom dan tentang siapa kemarin?
Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda, karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama.
Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Sakur, beragama itu seperti memegang bara. Dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati. Makanya makanya